Kasus Kopi Maut akhirnya disidangkan di Pengadilan Jakarta Pusat. Dalam sidang dengan terdakwa Jessica, jaksa mengungkap motif pembunuhan Mirna Salihin. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu lalu menggelar sidang perdana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Sidang perdana yang dipimpin Hakim Ketua Kisworo mendudukkan Jessica Kumala Wongso sebagai terdakwa. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menyatakan Jessica melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Mirna Salihin. Dalam dakwaan tersebut, motif pembunuhan yang selama ini jadi misteri juga terungkap. Menurut jaksa Ardhito Muwardi, motif pembunuhan Jessica terhadap Mirna karena alasan balas dendam. Jaksa menjelaskan, Jessica merasa sakit hati karena Mirna menyarankan dirinya putus dengan pacarnya di Australia. Motif inilah yang mendorong Jessica menyusun pertemuan, memesan minuman, hingga memasukkan sianida ke minuman Mirna di Cafe Olivier. Jaksa mendakwa Jessica melanggar pasal 340 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Mengulangi pandangan orang sekitar agar perbuatan yang akan dilakukannya terhadap gelas berisi minuman BC tidak terlihat. Kemudian setelah 3 BBM tersusun, dalam rentang waktu pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 16.45 WIB, terdakwa langsung memasukkan racun natrium cyanida atau NaCN ke dalam gelas berisi minuman BC yang disajikan untuk korban Mirna. Setelah terdakwa selesai memasukkan racun natrium cyanida atau NaCN ke dalam gelas WC dan meletakkannya di tengah meja 5 rak, terdakwa memindahkan 3 buah paperbag ke belakang sofa. Kemudian terdakwa kembali duduk ke posisi semula. Menanggapi dakwaan dari jaksa penuntut umum, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso langsung memberikan nota keberatan atau eksepsi. Dalam nota keberatan, pihak Jessica mengatakan dakwaan jaksa lemah. Kuasa hukum Jessica, Oto Hasibuan, menjelaskan lemahnya dakwaan jaksa tergambar dari tidak jelasnya bagaimana tahap persiapan dan pelaksanaan Jessica melakukan pembunuhan berencana. Oto juga mengungkapkan jaksa tidak menjelaskan bentuk dari sianida yang dimasukkan ke dalam minuman Mirna. Apalagi hingga sidang perdana kemarin, tim kuasa hukum Jessica juga tidak pernah diperlihatkan bukti dari CCTV. Padahal ini namanya pembunuhan berencana loh. Ada tahap persiapan, ada tahap permulaan pelaksanaan, ada tahap eksekusi pelaksanaan. Nah, ini sama sekali tidak dijelaskan oleh penuntut umum. Jadi kami meyakini bahwa betul-betul ini sangat lemah sekali dakwaannya. Sidang kasus pembunuhan Mirna akan dilanjutkan pada 21 Juni mendatang dengan agenda sidang mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum terhadap nota keberatan terdakwa. Pada sidang kemarin tampak hadir keluarga Mirna. Ayah Mirna, Darmawan Salihin, bersama keluarganya ikut menyimak jalannya sidang. Usai sidang, Darmawan menyatakan tetap yakin Jessica lah yang meracuni Mirna. Darmawan berharap pengadilan dapat membuktikan kesalahan Jessica. Nanti akan dikasih lihat punya film bahwa Jessica tuh saat itu meracun. Nah itu aja udah selesai kan. Di luar fakta persidangan, dakwaan dengan pasal pembunuhan berencana juga menimbulkan tanda tanya. Tanda tanya muncul karena sebelumnya sempat beredar kabar soal adanya perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia untuk tidak menghukum tersangka Jessica Wongso dengan vonis mati. Perjanjian ini dibuat saat penyidik Polri meminta bantuan pemerintah Australia untuk memberikan akses guna memperoleh bukti-bukti pendukung dan rekam jejak Jessica. Demi menguatkan dugaan penyidik bahwa Jessica lah orang yang membunuh Wayan Mirna. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia telah menyetujui syarat yang diajukan Australia tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membantah
tidak ada persetujuan yang membuat Jessica Wongso tidak akan dijatuhi hukuman mati bila memang terbukti bersalah. Selama setengah tahun, kasus kematian Wayan Mirna Salihin memang menyita perhatian publik. Jessica jadi tersangka 2 pekan setelah tewasnya Mirna di Olivier Cafe, Jakarta Pusat. Sejak ditangkap, Jessica ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya. Seiring waktu, pemeriksaan selama 40 hari berakhir, namun kembali diperpanjang oleh polisi yang berupaya melengkapi berkas. Hingga dinyatakan P21, Jessica telah ditahan selama 118 hari. Penetapan status P21 itu pun cukup dramatis, karena hanya 2 hari jelang masa penahanannya habis. Perjalanan kasus yang menjerat Jessica sebenarnya tergolong rumit. Bahkan berkas-berkas pemeriksaan yang diajukan Polda Metro Jaya sempat 5 kali ditolak jaksa. Jessica dianggap punya andil atas tewasnya Mirna usai meminum kopi Vietnam di Cafe Olivier pada 6 Januari silam. Apalagi, tim forensik menemukan sianida di dalam kopi Mirna. Berdasarkan penyelidikan dan bukti permulaan yang cukup, termasuk bukti dari CCTV, serta pemeriksaan sejumlah saksi ahli dan saksi kunci, pada 29 Januari silam, Polda Metro Jaya menetapkan Jessica sebagai tersangka. Bermodal bukti yang cukup itulah, tim reserse Polda Metro Jaya kemudian menangkap Jessica pada 30 Januari 2016. Perempuan berusia 27 tahun ini ditangkap di sebuah hotel di kawasan Jakarta Utara. Kasus ini cepat bergulir ke pengadilan sehingga nanti kita semua secara terang benderang, secara transparan, akuntabel bisa dilihat proses penyidikannya di sidang pengadilan. Polisi menetapkan Jessica melanggar pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Namun, penetapan dan penahanan tidak diiringi penjelasan motif kenapa Jessica meracuni Mirna. Masalah motif inilah yang terus digunakan kuasa hukum Jessica untuk menyelamatkan kliennya. Setelah mengalami penolakan sebanyak 5 kali pada 26 Mei 2016, Asisten Deputi Tindak Pidana Umum Kejati DKI Jakarta, M. Nasrun, menyatakan berkas perkara Jessica dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan. Bahwa setelah diliti dinyatakan berkas perkara Jessica dinyatakan lengkap, yaitu P21. Berdasarkan ketentuan pasal 139 KUHP, bahwasanya secara formil dan material berkas perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan. Menyusul lengkapnya berkas, polisi menyerahkan tersangka Jessica ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat bersama puluhan barang bukti terkait kematian Mirna Salihin. Di antara barang bukti yang diserahkan terdapat beberapa potong rambut, 1 unit mesin giling kopi, beberapa obat-obatan, hingga 2 celana tersangka yang hilang. Setelah menjalani pemeriksaan lebih dari 3 jam di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 27 Mei lalu, Jessica Wongso langsung dibawa ke rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dalam pemeriksaan itu, Jessica didampingi kuasa hukumnya Yudi Wibowo. Selanjutnya, penuntut umum akan segera melengkapi kelengkapan daripada berkas itu sendiri dan sesegera mungkin melimpahkan ke Pengadilan Jakarta Pusat. Berapa, Pak? Pasalnya sudah jelas, 340 dan 338. Ancamannya? Ancaman hukuman, Pak. Hukumannya? Hukuman mati untuk 340-nya. Dan kini, Jessica Kumala Wongso sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana, Jessica terancam hukuman 20 tahun penjara, hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati.